dengan Vel dan Glo di sini. Gimana kabarnya semua? Kali ini kita mau bahas cerita kriminal tahun 1995. Dimana pada waktu itu banyak dari kalian belum pada lahir deh kayaknya. TV tabung saksi bisu pembunuhan satu keluarga di Karunbrung, Makassar pada tahun 1995. Ahmadi, kepala keluarga berumur 34 tahun, Cecilia atau Syamsiah, istri 30 tahun, dan 4 anaknya, Masita 10 tahun, Andrianto 9 tahun, Indrawan 4 tahun, Rizanti 3 tahun, dan Pidi, seorang pembantu tukang cuci berumur 12 tahun, tewas dibunuh sadis di sebuah rumah di Jalan Karunbrung, Kota Makassar, 28 tahun silam. Kasus pembunuhan Ahmadi sekeluarga pada Minggu 12 Maret 1995 di rumahnya itu kini melegenda dengan sebutan tragedi Karunbrung. Sebuah televisi tabung berwarna abu-abu teronggok berdebu di atas meja ruang tamu. TV itu menjadi satu-satunya barang yang masih tersisa sejak pembunuhan terjadi. Tepat di depan TV itu, anak kedua Ahmadi, Andrianto 9 tahun, tewas dibunuh sebelum dibuang ke dalam sumur. Bagaimana peristiwanya? Sabtu 11 Maret 1995 pukul 7 malam, 5 pemuda bernama Syarifuddin alias Boa, Rusli alias Uli, Abdullah Hasan alias Bado, Hairul Muhsin alias Ical, dan Alius Arman alias Arman berkumpul di STM Tridaya Sakti Ujung Pandang, tidak jauh dari rumah Ahmadi. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Ahmadi sekeluarga. Uli membuka percakapan terlebih dulu. Dia menyampaikan pesan yang ia dengar dari Ical. Uli mengungkap ada pesanan untuk membunuh Ahmadi dari seseorang yang punya dendam dengan Pak Ahmadi, dan jika berhasil akan diberi sejumlah uang. Limanya akhirnya sepakat untuk melakukan pembunuhan pada Minggu 12 Maret 1995. Sementara satu orang pelaku lainnya bernama Nur ikut membantu proses pembunuhan terjadi. Nur datang ke rumah Ahmadi dan berdiri di depan pintu rumah Ahmadi sambil memegang keris. Keberadaan Nur itu untuk membantu pembunuhan berjalan tanpa hambatan dengan cara mengawasi sekitar. Sesuai kesepakatan, Minggu 12 Maret 1995 di pagi hari, mereka berlima kembali berkumpul di STM Tridaya Sakti. Uli, Boa, Bado, dan Arman telah siap dengan senjatanya masing-masing. Sementara Ical berangkat dengan tangan kosong. Setelah semuanya siap, mereka berjalan menuju rumah Ahmadi. Bado dan Arman lebih dulu menyelinap masuk ke dalam rumah Ahmadi lewat pintu belakang. Di dalam rumah, keduanya menemukan istri Ahmadi, Cecilia alias Syamsiah, sedang memasak makan siang di dapur. Bado yang memegang balok lantas memukul Syamsiah di bagian punggung. Arman lalu menyusul Syamsiah di bagian pipi, dengan badiknya Syamsiah tumbang dengan seketika. Di saat yang sama, Uli, Boa, dan Ical juga berhasil masuk melalui pintu depan rumah Ahmadi dengan senjata yang mereka bawa. Uli membawa kapak, Boa dengan parangnya, sementara Ical masuk dengan tangan kosong. Uli melihat Ahmadi sedang berdiri di ruang makan, langsung menghampiri. Selanjutnya bergegas memegang tangan kiri Ahmadi yang disambut Boa dengan ayunan parang ke arah kepala bagian belakang. Uli lalu menambah pukulan Boa dengan kapak miliknya pada bagian kepala sebelah kiri. Ahmadi akhirnya tewas bersimbah darah. Takut peristiwa ini terungkap, Uli dan Boa tidak berhenti sampai di situ. Mereka lanjut mengejar anggota keluarga Ahmadi lainnya. Usai menghabisi Ahmadi, Uli dan Boa kembali ke ruang tamu dan melihat anak pertama Ahmadi, Masita, lari ketakutan ke kamar tengah. Masita bersembunyi di balik pintu. Uli dan Boa yang melihat gerak-gerik Masita langsung menghampiri. Sebelum masuk ke dalam kamar, Boa sempat menengok ke arah pintu depan. Dia melihat Ical sedang memegang rambut pembantu Ahmadi, Pidi, di depan lemari di ruang tamu. Setelah itu, Boa masuk ke dalam kamar bersama Uli mencari Masita. Masita ditemukan Uli tengah jongkok bersembunyi di balik pintu kamar. Uli lantas menarik rambut Masita
dan mengayunkan kapaknya ke arah kepala. Boa juga ikut memarangi Masita ke arah kepala dan muka secara bergantian hingga Masita tewas. Sementara Ical membunuh Pidi dengan membenturkan kepala ke tembok sampai tak bernyawa. Mayat Pidi diseret Ical ke dalam kamar pertama, di samping kamar tempat Masita dieksekusi Uli dan Boa. Selepas itu, Uli melihat anak kedua Ahmadi, Andrianto, yang berlari ketakutan di depan pintu kamar tengah usai menyaksikan ayah dan kakaknya dibantai. Uli lalu menarik rambut Andrianto dan menghantam ke sebelah kanan korban dengan kapak. Boa juga ikut mengayunkan parangnya ke arah leher serta muka Andrianto hingga tersungkur tepat di depan TV tabung yang berada di ruang tamu. Anak ketiga Ahmadi, Indrawan, tidak luput dari kebengisan Uli, Boa, dan Ical. Indrawan tewas dibunuh oleh ketiganya. Boa membekuk Indrawan di bagian kepala, Uli memakai kapak, dan ditambahi Ical dengan satu pukulan telak menggunakan balok kayu. Selepas itu, Uli dan Boa berjalan ke arah ruang makan. Boa lalu menyimpan parangnya di bawah meja. Sementara Uli terus ke belakang rumah untuk membuang kapaknya ke dalam sumur. Pada waktu yang sama, Bado keluar dari rumah Ahmadi disusul Arman melalui pintu belakang. Setelah membuang kapaknya ke dalam sumur, Uli menyeret mayat Ahmadi dari rumah yang ditinggali menuju rumah yang sementara dibangun Ahmadi tepat di sebelahnya. Uli sempat membiarkan jenazah Ahmadi tergeletak di pinggir sumur. Namun akhirnya Uli yang dibantu Boa membuang mayat Ahmadi dengan posisi kepala lebih dulu. Selain mayat Ahmadi, keduanya turut membuang mayat Syamsiah dan anak keempat Ahmadi, Lizanti. Sementara mayat Masita dan Pidi disimpan di loteng rumah Ahmadi yang sementara dibangun. Sedangkan mayat Andrianto dan Indrawan dibuang ke sumur lain di rumah yang ditinggali Ahmadi untuk sementara waktu. Kelimanya lalu bergegas meninggalkan lokasi. Warga heboh pembunuhan Ahmadi sekeluarga. Dalam salinan putusan PN Ujung Pandang, kakak Pidi, Naneng, sempat diminta ibunya untuk mencari Pidi di rumah Ahmadi karena hendak pergi ke acara keluarga di Goa. Atas perintah itu, pukul 12 WITA, Naneng pergi ke rumah Ahmadi untuk mengecek adiknya yang bekerja sebagai pembantu. Di lokasi, Naneng tak menemukan siapa-siapa. Kondisi rumah Ahmadi sepi dan pintunya terkunci. Naneng berinisiatif mengintip melalui jendela dan melihat lantai rumah Ahmadi dipenuhi darah. Tak curiga, Naneng tanpa pikir panjang meninggalkan lokasi. Naneng kembali ke rumah Ahmadi untuk mencari adiknya Pidi pada pukul 16 WITA. Setelah 3 jam berlalu, rumah Ahmadi masih dalam kondisi sepi. Naneng pun pulang ke rumah dan minta ibunya mencari adiknya ke rumah ibu Ahmadi di wilayah BTN Minasa Upa. Benar gak tuh ya? Sayangnya di sana Naneng juga tak menemukan adiknya. Tak ingin pulang dengan tangan hampa, Naneng kembali melintas di depan rumah Ahmadi dengan maksud hendak memastikan keberadaan adiknya Pidi pada pukul 17 WITA. Namun Naneng kaget sebab melihat rumah Ahmadi sudah dikelilingi polisi dan warga. Saksi mata yang berada di rumah Ahmadi setelah pembunuhan terjadi, salah satunya adalah Fatriani. Dia adalah anak dari ketua RW bernama Amir Lasinrang di lokasi pembunuhan. Fatriani menuturkan ayahnya sempat mendapat laporan dari ibu Naneng dan Pidi terkait darah berceceran di rumah Ahmadi. Mendengar laporan dari ibu Pidi, ayahnya sontak menghubungi pihak berwajib. Ayahnya bersama warga lainnya lantas berbondong-bondong mendatangi rumah Ahmadi. Setiba di lokasi, mereka kaget bukan main melihat bercak darah di lantai. Pintu rumah Ahmadi yang sebelumnya terkunci didobrak begitu polisi tiba. Saat itulah Fatriani berusaha masuk ke dalam rumah untuk melihat situasi. Dia mengaku awalnya tidak diperbolehkan masuk oleh pihak polisi, namun ia beralasan sedang membawa dokumen dan rokok milik ayahnya. Saya sempat disuruh keluar, tapi saya bilang ada bapak saya pegang dokumen. Terus polisi mengarah ke sumur, jadi waktu itu kasak kusuk polisi ke sumur dulu, karena memang di situ langsung terlihat darah. Jadi waktu itu dilarang masuk. Yang dibiarkan masuk hanya Pak RT, Pak RW, Pak Binmas, dan ada beberapa juga itu ada tokoh masyarakat dengan warga dengan polisi. Kenang Fatriani. Dia menyaksikan proses evakuasi mayat Ahmadi sekeluarga oleh polisi. Mayat yang pertama ditemukan adalah anak terakhir Ahmadi, Lizanti.
lalu menyusul jenazah Samsyah dan Ahmadi. Ketiganya diangkat dari sumur yang warna airnya telah berubah menjadi merah pekat. Polisi kemudian menanyakan jumlah anggota keluarga Ahmadi. Ayahnya menjawab, Ahmadi punya 4 anak dan 1 istri, beserta 1 pembantu bernama Pidi. Polisi lanjut menyisir rumah Ahmadi dan menemukan mayat anak pertama Masyita dan Pidi di loteng Noma. Pidi ditemukan tergeletak di depan pintu kamar mandi, sementara Masyita didapat di bawah kolong ranjang. Jadi polisi ngomong gini, kan ada yang tanya waktu baru 3 mayat. Terus polisi nanya lagi ke bapak saya, Pak RW ini ada berapa orang dalam satu keluarga? Bapak saya ngomong 4 anaknya, suami istri, berarti 6, tambah 1 pembantu yang dicari. Nah ini kan baru 3, berarti sisa 4, tutur Fatriani. Fatriani mengatakan polisi sempat kebingungan mencari mayat dari 2 anak laki-laki Ahmadi, Andrianto dan Indrawan. Akhirnya polisi mengecek dan memeriksa rumah sebelah yang ditinggali Ahmadi untuk sementara waktu. Polisi akhirnya menemukan mayat Andrianto dan Indrawan. Otak pembunuhan. 1 orang yang dituduh sebagai dalang bersama eksekutor telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Mereka kini telah bebas. Lantas siapa otak dari tragedi ini? Ialah Nur Salampesi, pria yang divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang sebagai otak dari pembantaian sekeluarga di Karunrung, Makassar pada 1995. Hakim meyakini Nur terbukti merencanakan pembunuhan Ahmadi karena persoalan warisan rumah yang ditinggali Ahmadi. Rumah itu disebut milik paman Nur bernama Faisal Salampesi. Nur diyakini punya kepentingan terhadap rumah yang ditempati Ahmadi dan menganggap dirinya berhak atas rumah yang ditinggali Ahmadi. Apalagi rumah itu milik pamannya Faisal Salampesi. Sementara Ahmadi ialah Lago Faisal, di mana istri Ahmadi, Cecilia, bersaudara kandung dengan istri Faisal, Desi. Nur Salampesi secara konsisten menegaskan dirinya bukanlah otak pembantaian Karunrung. Dalam BAP kepolisian, Nur tetap dipaksa mengaku sebagai otak pembunuhan Ahmadi meski telah tegas membantahnya. Nur hanya mengakui datang ke rumah yang menjadi TKP di Karunrung, Makassar sehari setelah pembunuhan Ahmadi sekeluarga terjadi. Itu juga karena penasaran dengan kabar pembunuhan sadis Ahmadi sekeluarga yang didengarnya dari warga Talasalapang, Makassar. Rasa penasarannya kian menjadi mengingat rumah itu milik pamannya. Saat tiba di lokasi, Nur mengaku sempat salah bicara dan didengar polisi yang menyamar jadi preman. Saya salah bicara saat di TKP. Saya bilang, bisa saya tinggal di rumah om saya, Om Faisal Salampesi. Karena itu rumahnya Om Faisal Salampesi ditempati Ahmadi yang meninggal sekeluarga, ungkap Nur. Omongan itulah yang membuat Nur ikut terseret dalam kasus pembantaian Ahmadi sekeluarga. Nur bercerita saat hendak meninggalkan TKP, dia diikuti oleh polisi yang menyamar tadi. Polisi kemudian memanggil Nur untuk ikut bersamanya. Awalnya Nur diajak ke salah satu tempat minum di daerah Topas, Makassar. Dia merasa tertipu dan akhirnya digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Cerita mistis. Tetangga Ahmadi, Haji Naga, menceritakan tentang beberapa pengalaman aneh setelahnya, di mana dirinya yang melihat sebuah mobil taksi yang parkir di depan rumah tersebut. Melihat taksi itu sudah lama parkir, jadi saya langsung mendatanginya. Supirnya bilang baru aja mengantar ibu-ibu, dipercaya almarhum Sisilia, bersama 2 orang anaknya dan masuk mengambil uang, tambahnya. Merasa ada yang tak lazim, Haji Naga langsung menceritakan kejadian pembantaian kepada supir taksi. Alangkah terkejutnya supir itu, kata Naga. Ia bahkan seperti kesurupan setan dan langsung menancap gas mobilnya meninggalkan lokasi. Masih banyak lagi cerita mistis di sekitar lokasi yang bakal panjang kalau kita ceritain sih. Ya udah ya, sekian dulu cerita tragedi kali ini. Serem jadinya kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, Velas. Bye-bye.